Shalom Kingdom Netizen. Obaja, say something. Shalom semua, masih di rumah aja kan? Kalau mau keluar jangan lupa pakai masker. Haleluya, oleh anugerah Tuhan kami sudah masuk dalam Sungai Tawa yang keempat dalam edisi tetap di rumah saja. Jadi walaupun di rumah saja kita harus kreatif ya Obaja ya, bikin sesuatu. Edisi kali ini akan mengajak kita belajar mengenai nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Wong toh di hadapan Tuhan kita bohong, kita tipu, kita palsu, kelihatan semua. Jadi kalau di hadapan manusia kita bisa pencitraan, di hadapan Tuhan tidak bisa. Jadi kenapa tidak tulus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Pembacaan kali ini sebelum kita menyaksikan tayangan ilustrasi adalah dari kitab 2 Titus, ya Titus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Kata jangan curang itu termasuk pada waktu melayani, jangan curang. Jangan palsukan segala sesuatu yang bukan dirimu. Juga jangan curang, wahai hamba-hamba Tuhan, ya. Orang kita bisa kemas apapun, tapi nurani kita yang paling dalam. Titus bilang, jangan curang. Demikian juga kita akan saksikan ilustrasi mengenai 4 tipe kesaksian di mimbar. Ya, yang dari sana kita bisa makin paham mengenai jangan curang, supaya kita bisa permuliakan Bapa di sorga. Mari Obaja sebelum kita saksikan tayangan. Yesus, Yesus, Yesusku berseru, Yesus, Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Rajaku. Shalom, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di tengah kita telah hadir seorang nyonya besar, seorang yang diberkati luar biasa kaya, berkelimpahan tajir melintir 7 kali. Mari tanpa berpanjang kata kita sambut Madame Aladina. Shalom semuanya, annyeong. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah memberi saya kesempatan untuk bersaksi di tempat ini. Aku tuh ya mau menyaksikan kekayaan ini, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Dulu tuh ya aku tuh gak kebayang gitu mau buat beli tas harga 300 juta. Tapi sekarang setelah aku persepuluhan, aku nyumbang-nyumbang ke gereja gitu, aku bisa beli tas. Ini gak bakal kayak bayangin berapa harganya, 1,3 M. Ini tuh Lee Min Ho editan banget, Syahrini aja belum punya loh. Aku tuh ya gak bisa ngebayangin kalian yang miskin-miskin gitu. Makanya aku tuh kayak nyaranin kalian buat ngasih semua persembahan kalian kok pas kayak lagi miskin. Sama Tuhan ngasihnya. Nah kan Tuhan tuh gak kelihatan. Gimana cara kalian ngasih ke Tuhan? Ya tentu aja lewat aku. Gampang kan? Maka kalian akan berkelimpahan harta dan kaya raya kayak aku. Amin. Terima kasih Praise Worship Team. Cesa, Bapak lihat skillmu mulai bertumbuh ya. Oke, bersama kita ada seorang CEO
termuda di Asia Tenggara, seorang motivator, konseptor, karburator. Mari dengar kesaksiannya. Kita sambut dengan tepuk tangan, Miss Kim Miso. Shalom semuanya, sukses selalu. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah memberi kesempatan Miso di tengah jadwal Miso yang sangat padat sekali untuk bersaksi di tempat ini. Maka lewat kesempatan kali ini, Miso mau mengajak kalian semua untuk yakin, percaya diri, percaya aja kalau kita pasti bisa sukses, berhasil, kaya raya, berkelimpahan, menuai 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Mari yang percaya tepuk tangannya Maria. Yang serukan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya, kita barusan saksikan tayangan ilustrasi sebelum kita lihat babak adegan terakhir. Kami semua tentu berharap para kreatif di tempat ini supaya kalian melihat dia tidak tersinggung. Namun jika ada yang tersinggung, berarti itu karya Roh Kudus, supaya mungkin kita berbenah diri lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita saksikan adegan terakhir, saya akan bacakan Ibrani Fatsal 10 ayat ke-22. Ibrani 10 Fatsal 22 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati nurani, sesuatu yang sudah ditabrak terus-menerus di zaman modern ini, umat Tuhan. Hati nurani bahasa Latinnya adalah sunaidesis, means kidney, ginjal. Saudara kalau baca atau lihat googling sebentar akan mengerti fungsi ginjal itu untuk menyaring darah dalam tubuh supaya tetap bagus, semua racun toksit itu dicuci, ya. Makanya kalau orang gagal ginjal itu dia harus cuci darah, ke rumah sakit bayar. Kita tidak perlu kalau tidak sakit seperti itu. Maka artinya umat Tuhan, kita harus terus-menerus cuci hati kita ini. Karena kalau nurani kita jahat, Tuhan tidak mungkin berkenan kepada kita. Mari saya ajak semuanya, ya, dari tayangan berikut closing, orang yang berikan kesaksian tersebut akan twist dari dia spektakuler, bombastis, tiba-tiba dia memutuskan untuk menuruti daripada ajakan kitab Ibrani. Hei, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Mari tulus mulai sekarang nih. Tulus sama Tuhan, tulus sama sesama, tulus sama diri sendiri. Yuk closing Ubajah. Pengabdianku hanya padamu, pengabdianku hanya padamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Tuhan berkati. Shalom, haleluya. Tak terasa sejak terakhir kita mendengar kesaksian yang super hebat. Udah 2 kali ibadah kita dengar kesaksian yang biasa-biasa saja. Walau tetap bersyukurlah ya. Maka dengan bersyukur, walau tidak mudah dan tidak murah, kita telah berhasil mengundang seorang mantan gangster yang bertobat. Mari dengar kesaksiannya. Langsung saja kita undang Mr. Kenshin Himura. Tepuk tangan semuanya. Lebih keras. Lebih keras lagi. Cukup. Shalom semua. Langsung aja ya. Sebelumnya hidup saya yang hancur, dan saya juga banyak ngancurin hidup orang lain. Kesaksian saya melebihi Mickey Cruz, Ben Hur, bahkan Evander Holyfield. Saya ingat pembunuhan saya pertama kali
di usia 6 tahun ketika saya menggantung mati kucing Persia kesayangan mama saya. Lalu setelahnya, dari SMP sampai 2 minggu yang lalu, saya menghidupi kehidupan saya yang gelap semua. Bisnisku menjagal apa saja, bahkan narkoba, seks bebas. Pokok yang penting aku senang, aku menang. Saudaraku, saya capek berbohong. Saya muak pencitraan. Palsu semua. Kesaksian barusan bohong semua. Semua, saya ingin pertobatan saya ini spektakuler, bombastis. Namun sebenarnya saya adalah orang biasa. Tuhan Yesus yang menjamah saya yang luar biasa. Saya John Gabriel Kanine, dan ini kesaksian saya yang sebenarnya. Saudaraku, saya nggak kayak tadi kesaksian saya yang tadi, yang membunuh. Saya nggak membunuh. Saya narkoba ya. Saya memberontak ya. Saya tidak sekejam itu untuk membunuh. Saya bersyukur pada Tuhan yang telah menjamah hati saya dan memberikan keluarga rohani kepada saya melalui kakak rohani saya, Andi Biono, teman seperjuangan saya, Yuda Sanjaya yang biasa disebut Juda, dan saya semakin terlatih, didisiplin lebih lagi, dan saya dipertemukan oleh Bapak rohani saya. Saya berterima kasih untuk babi saya yang selalu mendisiplin saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menjamah hati saya. Jika saya mengingat-ingat masa lalu saya ini siapa? Saya nggak berkenan. Tapi Tuhan sangat sayang kepada saya. Karena Tuhan mengerti, karena saya adalah anaknya. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan mengucap syukur selalu. Saya diajarkan kekristenan yang tidak mulu-mulu untuk mencari kekayaan. Saya diajarin untuk menjadi seorang Kristen yang selalu berjuang di tengah apapun itu. Saya ingin menjadi seorang Kristen yang dimana Kristen itu hanya untuk mencari kekayaan saja, berkat enggak. Tapi saya, ketika saya disiplin, inilah saya. Saya mohon doakan saya setiap hari adalah perjuangan bagi saya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Mohon doa restunya karena saya yang sekarang sungguh tulus sayang sama Tuhan. Inilah kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.